Fufu Fafa terbongkar, Gibran malah hilang. Selamat datang di OCD Obrolan Cak Den. Halo Sobat Cak Den, ini ada yang baru nih. Ada yang ngasih dari penggemar katanya. Suruh pakai, tak pakai lah. Terima kasih buat yang udah ngirimin saya kemarin. Kita mulai ya. Jadi gini, Wapres terpilih sekarang, yaitu Mas Gibran, itu semakin lama kok terkesan semakin nggak dianggap ya dalam percaturan politik tanah air itu. Apalagi sejak diungkapkannya atau terungkapnya akun Fufu Fafa itu. Kita nggak tahu sih sebenarnya akun Fufu Fafa itu milik siapa toh. Meskipun para ahli ataupun netizen-netizen yang budiman itu mengungkapkan ada hubungan antara akun Fufu Fafa dengan Mas Gibran. Tapi ya tentu masih tetap belum ada yang mengkonfirmasi ya. Gibran ketika ditanya tetap berkomentar bahwa oh, jangan tanya saya, tanya yang punya akun. Atau bapaknya, atau adik iparnya Bobi, adiknya Kaesang juga diam semua. Nggak ada yang ngaku punya siapa. Ini seakan-akan kan keyakinan masyarakat itu sedang dipermainkan gitu loh. Nah, ketika teman-teman wartawan mencari validasi tentang akun ini kepada yang berwenang ya, tentunya Menkominfo. Ya jawabannya kayak gitu juga lah. Kita tahu kan kapasitasnya Pak Budi Ari itu seperti apa. Awalnya ngasih tahu bahwa ini menjamin ini bukan akunnya. Lalu tiba-tiba akhir-akhir ini malah wegah berkomentar. Alasannya banyak urusan. Urusan apa toh Pak? Wong sebelumnya dia bilang mau diungkap kok malah tiba-tiba ngilang begitu aja. Teman-teman TKN juga begitu. Dia malah menyebutkan bahwa fenomena ini semacam adu domba gitu. Teman-teman TKN yang kemarin memenangkan Pak Prabowo itu. Yang diadu domba itu siapa? Wong mereka udah terpilih kok, tinggal dilantik aja kok. Jelaskan dong siapa yang maksudnya diadu domba itu, siapa dengan siapa. Kan nggak jelas kalau kayak gini, jadi tuduh-tuduhan. Apalagi teman-teman relawan, Projo, ya kan. Projo malah menuding akun ini dibuat atau dimunculkan untuk memecah belah. Memecah belah antara Mas Gibran dan Pak Prabowo. Mas, udah lihat nggak sih sebetulnya? Wong akun itu memang isinya menghina Pak Prabowo kok. Dan sejak dulu, sejak tahun 2014 isinya ngeri pokoknya. Iya kan? Jadi memang itu real. Itu nggak dibuat-buat. Sebelum Pilpres oke lah. Tapi jangan bilang pecah belah wong itu real kok. Pokoknya kasus Fufu Fafa ini semakin kesini semakin jadi bola liar ya. Yang kalau dibiarkan membesar itu takutnya bakal ada sesuatu yang sangat luar biasa yang akan terjadi. Lalu begini, gimana respon pihak istana lah atau circle di istana terhadap ini semua? Ya, coba aja nih nanti semua. Silakan dicek. Apa ada sekarang orang-orang istana atau relawan yang dekat itu yang menyebut status di Fufu Fafa itu sebagai unggahan provokatif? Nggak ada. Semua diam, semua menutup mulutnya, menengcep, nggak mau ngomong. Nggak ada yang membantah bahwa ini sangat merugikan atau sangat merendahkan institusi di kepresidenan. Karena kan berkaitan dengan anaknya Pak Presiden, toh, bagaimanapun. Mas Gibran itu adalah anak Pak Presiden. Masalahnya di situ. Kalau memang ini sengaja muncul untuk menjelek-jelekkan beliau, lah kenapa? Kok nggak ada yang mencari tahu gitu loh? Mengapa mereka takut sekarang? Jumlah yang bela atau yang pasang badan itu semakin lama semakin sedikit. Kalaupun ada itu kapasitasnya diragukan.
ora cetha gitu lah maksudnya. Atau malah ya wis yang paling cetha kan ya tetap Menkominfo kita yang terhormat itu, yang sudah berbuat seperti jubir keluarga lah, bukan sebagai pejabat negara lagi. Yang herankan kan gitu, kenapa ini ya kok keluarga Raja Jawa ini tidak merasa terganggu gitu loh, nggak merasa dirugikan gitu loh. Atau minimal meminta polisi atau siapapun untuk mengungkap siapa sih pemilik akun ini sebenarnya siapa. Wong memang kalau Mas Gibran sudah bilang bukan, atau Pak Budi Ari juga sudah bilang bukan, ya harusnya dicari dong. Ini apakah nggak mempengaruhi kinerjanya besok Pak Prabowo dan Mas Gibran ketika dia sudah resmi menjadi presiden dan wakil presiden? Kan bahaya. Bahaya loh. Sebetulnya organ keamanan atau Polri lah, dalam kali ini Polri ya. Polri kan bisa aja toh tinggal memanggil pemilik Kaskus itu. Wong servernya di Indonesia. Servernya kan nggak jauh, bisa kalau katanya Roy Suryo malah di dekat Kuningan sana. Kenapa sih kok nggak mau dipanggil gitu? Takut nih Polri nih. Takut bakalan ada yang panas saat ini nih. Iya nggak? Wah Polri ini wes iya ini kalau urusan sama Pak Jokowi kok jadi ragu maju atau mundur. Sedangkan para netizen ini yang terhormat ini sudah sangat resah loh. Resah dan kepo. Resahnya itu karena mereka kepo gitu, untuk tahu siapa sebenarnya gitu. Ini dibuat-buat nggak sih? Siapa sebenarnya official Fufu Fafa ini sebenarnya siapa? Sehingga meresahkan, sehingga semuanya jadi berpolemik seperti ini. Meskipun ya mau nggak mau kita menyadari sih tahu bahwa ini sebetulnya ya ke sana. Bahkan gini ya, sekelas Habib Rizik itu bahkan sampai bilang nyanyi ganyang-ganyang Fufu Fafa loh. Ganyang Fufu Fafa gitu. Berarti kan sudah mengarah semua. Harusnya cepet lah. Polisi itu mulai masuk, mulai terjun, usut. Siapa ini orangnya? Masalahnya apa polisi kok takut-takut itu kenapa? Lalu sekarang orangnya kemana? Mas Gibran tuh kemana sekarang? Kan aneh ini, unik dia tuh. Semakin kesini akhirnya dia jarang muncul ke publik ya. Ya 1-2 kali lah, tapi intinya jarang. Katanya alasannya loh ya, alasannya mau belanja masalah di masyarakat. Selama ini juga ada yang ngerekam, ada yang video, ada yang posting kok. Tiba-tiba nggak ada. Malah taunya dia lagi nonton konser. Kemarin itu yang di JIS itu, konsernya Bruno Mars itu sama istrinya. Kenapa itu? Apalagi healing, pusing nyari alasan kalau dipanggil Pak Prabowo misalkan. Mungkin ya, sampai perlu nonton konser loh. Kalau nggak salah ya kenapa takut toh mas? Kalau memang bukan punyamu yus, hadapin aja. Malah nonton konser, podo dene karo adike. Sekarang dari teman-teman Kim atau kandidat-kandidat dari koalisi Indonesia Maju ini, baik di Solo maupun di Jawa Tengah dan di DKI itu kan ini lagi sosialisasi ya, itu nggak ditemenin loh. Ketika belusukan nggak ditemenin. Apa dia juga sadar ya kalau istilahnya teman-teman koalisinya ini semakin lama semakin meninggalkan dia ya, maksudnya nggak diajak gitu loh. Gak pernah dia undang di Kim untuk koordinasi misalkan. Beri nama-nama untuk pembentukan kabinet ke depan misalkan. Atau untuk pemenangan pilkada-pilkada di seluruh daerah di Indonesia. Mana ada? Gak ada. Jadi mana dong? Dulu kalau
Gibran naik dengan alasan anak muda, milenial, terjun ke politik. Itu sekarang mana? Mana? Katanya anak muda itu akan suka terjun ke dunia politik. Yang muda yang berkarya, mana sekarang? Wong contohnya kayak Gibran ini tiba-tiba menghilang begitu. Cuma digoyang ya kasus sedikit. Yang harusnya bisa diklarifikasi. Tapi dia tidak mau. Jadi hilang, asiknya hilang, milenialnya jadi hilang, ya enggak? Tantangannya adalah gini loh, kalau ini kamu lakukan terus, lama-lama kan orang-orang yang terpatron sama kamu atau yang mengidolakan kamu kan jadi ragu kan. Contohnya Gusti Bre di Solo, atau Mas Diko di Semarang, Jawa Tengah. Keduanya kan jadi ragu mungkin ya, junjunganku kok gini, batal terus batal jadi calon kepala daerah. Ya bisa batal, bisa nggak direstui, tapi intinya gitulah. Intinya mereka kehilangan patron yang baik ya, patron anak muda tadi loh, anak muda milenial yang terjun di bidang politik tadi loh, hilang sudah. Nah ini gini loh sob, Cak Denny kadang-kadang mikir apa lagi. Pak Prabowo sedang mengancam Mas Gibran ya. Apa dia sedang takut ya? Karena akun itu kan isinya tendensius itu. Sangat-sangat menyerang Pak Prabowo. Dan Gibran belum punya alibi. Belum punya alasan untuk, atau malah belum minta maaf loh sama Pak Prabowo. Mungkin kan? Padahal mereka berdua akan dilantik pada tanggal 20 Oktober. Itu bulan depan. Mosok nggak kompak, mosok nggak bisa jadi satu gitu. Kok seperti kehilangan orientasi, si Jine ini serius, si Jine malah bingung karpe dewe. Bingung deh. Aduh, kacau ini. Wah, proaktif lah pokoknya, ya kan. Harusnya Mas Gibran ini mulai lah proaktif, mulai muncul lagi. Dulu kan gitu dia. Dulu kan wah masuk sampai akhirnya dihina macam-macam, diolok-olok, salah ngomong, Samsul Fat. Jadi Samsul semua. Terus dia ngapain? Gawe kaos, tulisannya Samsul. Medsosnya juga digituin, tulisannya Samsul. Coba, kan ngece sebetulnya. Nah sekarang coba, Fufu Fafa ini, berani nggak? Ditulisin Fufu Fafa, saya Fufu Fafa, dibikin jaket, gambare Agli Kijo, sing ini elek kan, ini elek, ya kan, Agli Kijo, berani nggak dibikin jaket atau stiker-stiker? Dulu juga gitu, ketika dia pakai gestur gini-gini ke Prof Mahfud, itu kan apa ya, menunjukkan ketidakberesan dirimu lah, ya. Kalau memang kamu berani, coba sekarang masalah akun Fufu Fafa ini, jadiin gimmickmu lah, jaket, atau jadiin ikat kepala, ya kan? Kenapa? Kok nggak boleh lakukan lagi, kenapa? Mungkin kesombonganmu udah habis, mungkin songongmu sekarang jadi bumerang, ya enggak? Pokoknya jangan sampai Fufu Fafa ini jadi masalah loh mas, hati-hati loh mas. Atau jangan-jangan memang polemik Fufu Fafa ini memang dimunculkan untuk menghabisi dinasti Mulyono dan keluargamu ya mas. Wallahu alam. Jangan nanya saya nggak tahu. Gitu dulu, sahabat Cak Den. Lain kali kita bertemu lagi. Salam Cak Cok.